Tahun 1965 yang itu jujur saja seperti kotak korek api. Indonesia berdiri di ujung tanduk, sebuah bangsa yang bergejolak dengan ketegangan dan ketidakpastian. Angin politik bertiup kencang dari segala arah, menciptakan badai ideologi. Presiden Soekarno, pemimpin revolusi yang karismatik, berusaha menyeimbangkan tiga kekuatan besar: militer, TNI, kelompok-kelompok agama, Partai Komunis Indonesia, PKI, Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. Udara dipenuhi bisikan tentang plot dan konspirasi, tentang kudeta dan intrik. Setiap manuver politik diteliti. Kesulitan ekonomi hanya menambah masalah. Hiperinflasi merajalela. Harga kebutuhan pokok melonjak. Ketidakpuasan publik meluas. Demonstrasi mengisi jalan-jalan Jakarta. Setiap pihak memamerkan kekuatan dan memobilisasi pendukung. Bangsa ini menahan napas. Di barak dan di belakang panggung politik, ketegangan bahkan lebih terasa. Rumor beredar tentang Dewan Jenderal merencanakan menggulingkan Soekarno. Militer curiga terhadap proposal PKI membentuk angkatan kelima. Papapan catur politik ini rumit dan mematikan. Satu langkah salah bisa menyebabkan skakmat tak terpulihkan. Inilah Indonesia di ambang kehancuran, hari terakhir September 1965. Bangsa terpecah, rakyat cemas, kepemimpinan berjuang mempertahankan kendali. Malam yang akan menemukan seorang polisi biasa terlempar ke pusat badai. Di tengah suasana nasional yang memanas ini, seorang polisi muda bernama Sukitman hanya melakukan pekerjaannya. Sebagai agen polisi kelas 2, ia ditugaskan di Seksi 1 Markas Besar Komando Polisi. Hidupnya adalah rutinitas patroli dan menjaga ketertiban umum. Dunia yang jauh dari intrik politik berisiko tinggi yang bergejolak di koridor kekuasaan ibu kota. Malam dimulai seperti malam lainnya, tenang. Pada malam tanggal 30 September 1965, ia sedang berpatroli ditugaskan menjaga rumah Johannes Laimena. Kediamannya dekat dengan rumah beberapa jenderal angkatan darat berpangkat tinggi. Sukitman ditempatkan di dekat rumah Jenderal I. Panjaitan. Pada jam-jam sebelum fajar tanggal 1 Oktober, keheningan tiba-tiba pecah. Konvoi truk, kendaraan militer, menderu di jalan dipenuhi tentara bersenjata dengan seragam yang tidak dikenal. Mereka bergerak dengan efisiensi yang mengerikan, mengepung rumah beberapa jenderal top. Sukitman hanya bersenjata pistol dan rasa tanggung jawabnya bergerak untuk menyelidiki. Ia melihat tentara menyeret orang-orang dari rumah mereka, pemandangan kacau dan kekerasan di bawah lampu jalan yang redup. Tugasnya, campur tangan, bertanya, memulihkan ketertiban. Ia mendekati kelompok bersenjata itu mencoba memahami apa yang terjadi. Para prajurit melihatnya sebagai penghalang potensial. Seragam polisinya membuatnya menjadi sasaran. Dunianya jungkir balik dalam hitungan menit. Ia berubah dari penjaga menjadi tawanan, diangkut ke tujuan yang tidak diketahui. Malam yang tenang berubah menjadi cobaan menakutkan. Malam terpanjang dalam hidupnya baru saja dimulai. Truk yang membawa Sukitman melaju kencang melewati jalan-jalan Jakarta yang gelap dan sepi. Matanya ditutup, tangannya terikat erat, membuatnya tidak bisa melihat dan tidak bisa melawan. Ia bisa mendengar gemuruh mesin dan bisikan gelisah para prajurit di sekitarnya. Perjalanan terasa seperti selamanya. Truk berbelok dan tersentak, meninggalkan pusat kota. Sukitman mencoba membuat peta mental. Ia tahu mereka menuju pinggiran ibu kota. Truk berhenti dengan tersentak. Ia ditarik kasar, kakinya menyentuh tanah lembab. Penutup mata dilepas. Ia berkedip, penglihatannya menyesuaikan diri. Ia menemukan dirinya di sebuah lapangan yang dikelilingi oleh pohon karet, lubang buaya. Suasana dipenuhi ancaman. Ia tidak sendirian, banyak tawanan berkumpul di sana. Mayor Jenderal Sutoyo, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Mereka dijaga oleh tentara bersenjata lengkap dan kelompok pemuda berafiliasi. Sukitman, polisi biasa, kini berdiri di antara eselon tertinggi militer. Nasib mereka tergantung seutas benang. Pemandangan di lubang buaya adalah kekacauan yang terorganisir, kekejaman yang tak terlukiskan. Para jenderal dilucuti pangkat dan martabatnya. Mereka menjadi sasaran interogasi dan penyiksaan. Para jenderal dipukuli, dimutilasi, dan akhirnya dieksekusi. Udara dipenuhi dengan ejekan, rasa sakit, semangat ideologis, dan kebencian. Sukitman menyaksikan dengan ngeri. Ia mencoba membuat dirinya sekecil mungkin. Mayat para jenderal dilemparkan ke dalam sumur tua, lubang buaya. Mereka dibuang seperti sampah. Tanah dan sampah disekop ke dalam sumur untuk menyembunyikan kejahatan. Para pelaku merayakan, percaya bahwa mereka telah memenggal kepemimpinan Angkatan Darat. Tetapi seorang penyintas, seorang saksi, masih bernapas.
Ia cukup dekat untuk melihat perlawanan di mata mereka dan mendengar saat-saat terakhir mereka. Bagi Sukitman, ini bukan tindakan politik, itu adalah kemerosotan ke dalam barbarisme, runtuhnya hukum dan kemanusiaan. Ia mencoba menjadi hantu di tengah pembantaian. Saat matahari mulai terbit, bayangan panjang mengancam di seluruh lapangan. Mereka percaya membuka jalan bagi tatanan baru. Tetapi di tengah-tengah mereka, seorang saksi masih bernapas. Saat kegilaan di lubang buaya mereda, fase baru dimulai. Para penculik mulai menggiring tawanan mereka dan mengonsolidasikan posisi. Dalam celah singkat kebingungan, Sukitman melihat satu-satunya kesempatannya. Dengan kehati-hatian, ia mulai menjauh dari kelompok utama, menyelinap ke pepohonan. Setiap ranting yang patah terdengar seperti guntur di telinganya. Pelariannya bukan dramatis. Ia merangkak lambat dan menyakitkan melalui medan yang tak dikenal. Setelah terasa seperti selamanya, ia muncul dari hutan belantara. Ia menemukan jalan menuju markas Brigade Infanteri Jakarta Raya ke-221. Kelelahan dan trauma, ia ambruk di depan para penjaga dan terengah-engah mengucapkan fragmen pertama dari kisahnya. Ia hidup dan ia megang kuncinya. Kesaksian Sukitman sangat mengejutkan. Ia menggambarkan wajah para penculik, lokasi lubang buaya, dan nasib para jenderal yang hilang. Laporannya memungkinkan Angkatan Darat menemukan sumur dan jenazah para pahlawan. Peristiwa ini disiarkan kepada bangsa yang terkejut dan ketakutan. Kata-kata Sukitman melukiskan gambaran upaya kudeta secara langsung melibatkan elemen yang terkait dengan PKI. Kesaksiannya menjadi landasan narasi resmi yang mendefinisikan peristiwa G30S. Kisah Sukitman lebih dari bertahan hidup. Ia adalah pengingat pentingnya menjadi saksi. Pada saat krisis nasional, ketika kebenaran sering menjadi korban, kesaksian seorang pria membantu menerangi kegelapan. Keberaniannya, pertama dalam tugas, lalu dalam melarikan diri, dan akhirnya dalam berbicara, mengubah arah sejarah. Bagi generasi mendatang, kisahnya menggarisbawahi bahwa sejarah ditulis juga oleh orang-orang biasa. Suara mereka, seperti Sukitman, adalah benang-benang yang menenun kain sejati kisah sebuah bangsa. Ingatlah peran saksi, karena dari kegagalan bangsa kadang muncul. Sumber arsip dan adapsi. Riba, ingat supaya terusi.